Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Husain Rifai. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menjelaskan tentang strategi pemasaran bank syariah di Indonesia. Yang pertama ada pengertian strategi pemasaran. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan ide atau gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menemukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. Dapat disimpulkan strategi pemasaran merupakan tindakan lanjut dari pengenalan pasar yang menyangkut strategi yang akan diterapkan dalam memasarkan produk agar dapat diterima oleh pasar. Strategi pemasaran dibagi menjadi 4. Yang pertama, penetrasi pasar. Yang kedua, pengembangan pasar. Yang ketiga, pengembangan produk. Yang keempat, diversifikasi produk. Strategi yang pertama, penetrasi pasar, adalah nama yang diberikan kepada suatu strategi pertumbuhan di mana perusahaan berfokus pada penjualan produk-produk yang ada di pasar-pasar yang telah ada sebelumnya. Strategi ini digunakan bila masih banyak calon konsumen atau nasabah yang belum terjangkau di daerah pemasaran kita. Strategi yang kedua, pengembangan pasar. Strategi ini dilakukan bila konsumen atau nasabah yang telah ada telah dianggap jenuh atau sasaran konsumen lama sudah tidak dapat ditambah lagi, sehingga perlu dicarikan konsumen atau nasabah baru yang secara geografis atau demografis berbeda dengan pasar yang lama. Strategi yang ketiga ada pengembangan produk. Strategi ini menyangkut perubahan atau penyempurnaan dan penambahan produk yang ditawarkan kepada konsumen atau nasabah. Hal ini dimaksudkan untuk memperpanjang usia produk yang ditawarkan. Yang terakhir ada diversifikasi produk. Strategi ini merupakan pengembangan produk baru tetapi masih berhubungan dengan produk lama dan ditawarkan kepada pasar yang baru juga. Materi yang selanjutnya ada STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting pasar atau segmentasi pasar. Yang kedua ada targeting pasar atau target pasar. Yang ketiga ada penempatan posisi produk di pasar atau positioning. Segmentasi pasar dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, segmentasi pasar berdasarkan geografik, artinya membagi pasar berdasarkan wilayah tertentu seperti jenis bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan, atau lainnya. Yang kedua, segmentasi pasar berdasarkan demografik. Maksudnya membagi pasar berdasarkan kependudukan secara umum seperti umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, dan yang lainnya. Yang ketiga ada segmentasi berdasarkan psikografik. Maksudnya membagi pasar berdasarkan kriteria yaitu kelas sosial, gaya hidup, karakteristik kepribadian, atau dan yang lainnya. Yang keempat, segmentasi berdasarkan perilaku, disusun berdasarkan tingkah laku atau kebiasaan masyarakat, yaitu pengetahuan, sikap, kegunaan, dan yang lainnya. Yang kedua, target pasar atau targeting. Ada 3 strategi umum dalam menyelesaikan pasar sasaran, yaitu yang pertama ada mass market strategi atau strategi penetapan sasaran yang sama. Yang kedua ada niche market strategi atau strategi penetapan ceruk pasar. Yang ketiga ada concentrate marketing atau strategi penetapan sasaran yang terkonsentrasi. Yang ketiga ada penempatan posisi produk di pasar atau positioning. Positioning adalah tindakan perusahaan untuk merancang produk dan pembauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen. Dengan kata lain, positioning adalah suatu tindakan atau langkah-langkah dari produsen untuk mendesain citra perusahaan dan penawaran, nilai di mana konsumen di dalam suatu segmen tertentu mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu segmen tertentu. Mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya. Materi yang selanjutnya tentang pembauran pemasaran atau marketing mix. Marketing mix dibagi menjadi 4, ada produk,
ada price atau harga, ada place atau tempat, ada promosi atau promotion. Yang pertama, produk. Produk merupakan sesuatu yang dapat dijual oleh sebuah perusahaan, baik itu berbentuk jasa, layanan, barang, atau produk digital. Ketika mengembangkan suatu produk, Anda perlu memastikan terlebih dahulu apakah produk tersebut diinginkan atau dibutuhkan oleh pasar atau tidak. Yang kedua ada price atau harga. Price atau harga adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh target konsumen untuk membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Harga yang ditetapkan tergantung dari nilai produk yang dapat dirasakan oleh konsumen. Ketika produk memiliki harga yang rendah, maka produk dapat digunakan oleh lebih banyak konsumen. Sedangkan harga yang tinggi akan menarik pelanggan yang mencari eksklusivitas. Yang ketiga ada place atau tempat. Place mengacu pada lokasi di mana konsumen dapat menemukan, menggunakan, mengakses, atau membeli produk yang disediakan. Selain berbentuk lokasi fisik seperti toko, kantor, pabrik, atau gudang, saat ini unsur place juga dapat berbentuk digital seperti media sosial, marketplace, website, dan lain-lain. Ketika menentukan lokasi, Anda harus memikirkan di mana pelanggan Anda berada. Jika Anda menjualnya secara digital, maka pikirkan platform atau yang sering digunakan oleh target pelanggan Anda. Dan yang terakhir adalah promosi. Setelah Anda menentukan produk, price, dan place, sekarang adalah saatnya untuk menerapkan strategi promosi. Promosi adalah cara untuk mempromosikan produk Anda agar dapat menjangkau target market sehingga menghasilkan penjualan. Promosi dapat Anda menggunakan katalog, papan reklame, brosur, iklan TV, dan lain-lain. Namun karena perkembangan teknologi, banyak perusahaan yang memilih untuk menggunakan strategi promosi digital, yaitu dengan menggunakan media sosial, website, atau yang lain-lain. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan apabila ada salah kata atau pengucapan dalam menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.